sebesar Rp1.415.000. Unit 2 sebesar Rp1.944.000. Sektor Bakung, Unit 1 sebesar Rp1.070.000. Unit 2 Rp590.000. Unit 3 Rp780.000. Sektor Dahlia, Unit 1 sebesar Rp930.000. Unit 2 Rp1.202.000. Unit 3 Rp1.045.000. Sektor Kenanga, Unit 1 sebesar Rp1.677.000. Unit 2 Rp1.540.000. Unit 3 Rp1.210.000. Sektor Mawar Saron, Unit 1 sebesar Rp1.120.000. Unit 2 Rp1.035.000. Unit 3 Rp1.150.000. Unit 4 Rp1.090.000. Sektor Melati, Unit 1 sebesar Rp1.545.000. Unit 2 Rp745.000. Unit 3 Rp1.010.000. Sektor Teratai, Unit 1 sebesar Rp1.090.000. Unit 2 Rp955.000. Unit 3 Rp1.140.000. Keenam, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari keluarga Bapak Ivan Patihahuan, anggota Jemaat Sektor Bakung Unit 1, uang sebesar Rp1 juta. Atas pemberian dan sumbangan dimaksud, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian SMTPI hari ini, Minggu 30 Maret 2025, berlangsung pada pukul 11.00 WIB di Gedung Gereja Pniel untuk semua jenjang anak TK, AK, AT, dan AR, karena setelah kebaktian akan dilakukan pertemuan para pengasuh bersama Ketua Majelis Jemaat. Untuk itu, mohon kesediaan Papa Mama dapat mengingatkan kepada anak-anak agar dapat hadir dalam kebaktian dimaksud. Kedelapan, informasi pelaksanaan bimbingan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari pengurus unit dan wadah-wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian. Bimbingan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025, pukul 19.00 WIB, bertempat di Gereja Kasih Karunia. Kesembilan, Jemaat Kebaktian Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat sekaligus melaksanakan Hari Doa Sedunia Perempuan Jemaat dilaksanakan pada hari Rabu 2 April pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Pniel. Untuk itu, kebaktian wadah pelayanan perempuan di sektor-sektor ditiadakan. Pemberitahuan ini disampaikan sekaligus merupakan undangan. 10. Kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan. 1. Jemaat berdasarkan keputusan Sidang Klasis GPM Pulau Ambon ke-56 tentang program bidang pengembangan oikumene semesta atau POS, yakni optimalisasi penanganan sampah melalui media virtual dan internal gereja, maka kami menghimbau dan mengajak jemaat, mari kita optimalkan penanganan sampah di lingkungan tempat tinggal kita dengan memilah sampah, mengurangi pemakaian plastik, dan memanfaatkan sampah organik. Dengan demikian, kita bisa menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. 2. Pemberitahuan yang ketiga kali untuk rencana penangguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 5 April 2025 kepada calon suami istri Saudara Ariel Marco CH Latuperisa beralamat Lateri dan Saudara Anita Patinasarani beralamat di Benteng Atas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Ketiga, pemberitahuan bagi jemaat
bahwa dalam kebaktian Minggu 6 April 2025 pukul 9 WIB di Gereja Pniel akan dilayani baptisan kudus bagi 4 orang anak, yakni 1. Kawa Manafwayak Lololuan, 2. Nesia Putri Ratuan Rasa, 3. Alfred Luki Ratuan Rasa, 4. Amora Betlin Renyaan. Sebelas, Jemaat peneguhan anggota Sidi Baru Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 April 2025. Sehubungan dengan itu, maka kepada jemaat kami bacakan nama-nama calon anggota Sidi Gereja yang akan diteguhkan. 1. Abraham Leonard Latu Perisa. 2. Airi Miranda Leasa. 3. Albert Steptinus Ralahalu. 4. Astrid Jacqueline Juliet Alphonse. 5. Aurelia Stefani Tuasela. 6. Camelia Adevira Rito. 7. Chelsea Renyaan. 8. Cristiano Israelo Sampe. 9. Clarin Solomita Ruhpesi. 10. Dev Immanuel Huwai. 11. Delton Saputra Risakota. 12. Dina Brenda De Fretes. 13. Esben Lesnusa. 14. Franklin Ratuan Rasa. 15. Gelia Madeline Lololuan. 16. Gerald Hani Nifreskosu. 17. Glory Clara Sabandar. 18. Grief Valendro Tuarisa. 19. Henry Emmanuel Leunupun. 20. Herlin Maria Malioi. 21. Immanuel Retopiaan. 22. In Christi Cleopatra Manuhutu. 23. Jennifer Valeri Toisuta. 24. Jasmita Jova Romantenan. 25. Joel Fadio Pelamonia. 26. Jonathan Kevin Weno. 27. Jonathan Rafael Kolelsi. 28. Jordan Giorgio Revon Melisa. 29. Georgian Elsra Siahaya. 30. Juan Priscel Ruhukai. 31. Julfianti Christine Dipong. 32. Junet Alda Elwarin. 33. Kasih Rumantenan. 34. Keril Stendi Dwi Pesereron. 35. Leonardo Tauran. 36. Lila Masela. 37. Livia Watimena. 38. Marcelo Septinus Haumahu. 39. Nofri Giovanno Laratmase. 40. Rafael Adriano Sowala. 41. Revan Kermite. 42. Rivaldi Scubar Febrio Toisuta. 43. Rian Latuni. 44. Robert Robinson Wang. 45. Samuel Luis Lopati. 46. Sari Rahmawati Haumahu. 47. Selomita Werinusa. 48. Stefani Ludia Haumahu. 49. Sultan Rahmadani Petra. 50. Talita Saras Samalo. 51. Valen Filipus Seleki. 52. Fiona Patricia Luhukai. 53. Welni Meiseli Rehata. 54. Yansen Siahaya. 55. Yaret Ricardo Ratu Prisa. 56. Yolin Watimena. 57. Yulia
Yersti Latuni, 58, Seth Paulus Rumantenan. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian GPM nomor 12 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat saat ini, dan atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita laksanakan ibadah Minggu Sengsara yang kelima ini. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Kami bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun dalam doa. Sebab Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Saudara-saudari, jalan derita Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya. Walau derita sengsara harus dirasakannya, namun semuanya itu membawa kita yang percaya kepadanya untuk mendapatkan bahagian dalam penderitaan dan kemuliaannya. Maka bersukacitalah.
bahagia dan sukacita selamanya. Pengakuan dosa. Saudaraku, meski penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya, namun itu semua terjadi karena dosa manusia. Di minggu sengsara Yesus yang kelima ini, kita bersukacita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, namun karena kita telah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Jika ada yang merasakan derita hidupnya begitu berat dan tak mampu dihadapi, jangan ragu untuk datang kepada Yesus dan mengaku dosa dan kesalahan kita sembari merasakan penderitaannya. Di kakimu kami bertelut sembah, malukan masalah dan dosa. Mohon pengampunan darimu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Marilah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, masing-masing orang mengaku dosa-dosanya. Jemaat, marilah secara bersama dan dengan penuh kesungguhan kita memohon pengampunannya. Tuhan, kaki-kaki kami telah berlari menjauh dari hadapan-Mu. Hati dan pikiran kami pun sering berpaling dari kasih-Mu. Mata dan telinga kami bahkan lebih terbuka pada dunia. Dan perlindungan kami adalah kekayaan serta jabatan kekuasaan. Banyak derita yang menimpa kami adalah ganjaran atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bila Engkau murka atas perbuatan kami, ya Tuhan, kami mohon, ingatlah akan kasih setia dan rahmat-Mu. Ya Ya Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami demi kasih-Mu yang besar. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan, betapa Kau mengasihi, walau kami tak setia. Tuhan ampunilah kami. Saudara-saudari,
dengarkanlah berita pengampunan dosa. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bernyanyi pujilah Tuhanku, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umatnya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Saudara-saudara, sukacita dalam Kristus membawa kita pada kehidupan yang diberkati. Firman Tuhan menegaskan, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Dulu ku tak mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi.
Paduan Suara Pemuda Anggrek disilakan memperdengarkan kidung pujiannya. Peristiwa dan kejadian, manusia terus maju melangkah ke depan. Terkadang nurani jauh tertinggal. di tengah cepatnya pacuan kehidupan. Didera bencana, dijerat nikmat dunia dalam gelap jiwanya.
Di tengah cepatnya pacuan kehidupan, manusia terus maju melangkah ke depan dalam pacuan kehidupan. Diderai bencana, dijerat nikmat dunia, jadilah anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan. Jadilah anak terang, berbagi beban di dalam terang Tuhan. Kasih sangat jauh, kasih tak tergapai, karena hati manusia tertutup kabut di dalam hitam gelapnya jiwanya. Jadilah anak terang. Jadilah anak terang, tetap tegar, jangan hilang, godaan datang tetap kuat. Kasih Tuhan bawa selamat, kabut menutup, hati makin beku, tapi cahaya Tuhan tetap menerangimu. Jadilah anak terang, tetap tegar, jangan hilang, godaan datang tetap kuat. Kasih Tuhan bawa selamat, kabut menutup, hati makin beku, tapi cahaya Tuhan tetap menerangimu. Jadilah anak terang, tetap tegar, jangan hilang, godaan datang tetap kuat. Jadilah anak-anak terang. Terima kasih. Semoga dengan semangat nyanyian tadi, ketemu semua yang hadir kebaktian pagi ini di sini punya tekad yang sama. Halau kegelapan, hadirkan terang, supaya Tuhan dimuliakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mendasarinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Warta Majelis Jumat GPM Kategorial TNI Adib Niel Bentas, Minggu sengsara yang kelima di pagi ini Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tapi kami mengaku sungguh Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu Bapa, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan akan direfleksikan oleh hamba-Mu, kami mampu untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari hidup kami di usbu yang baru nanti. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena selaku anak-anak-Mu kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Habakuk. Habakuk 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19 di bawah judul Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Toman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling,
maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kubuka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang, tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur persembahkan kepada Tuhan yang telah memperkenankan kami kini berada di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kelima. Minggu ini oleh gereja diistilahkan sebagai Minggu Laetare, Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena Tuhan kita, Yesus. Ialah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan dunia ini, atas segala kuasa dan penguasa dan roh-roh jahat di angkasa. Dialah Yesus yang disalibkan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Gereja Protestan Maluku mengangkat bacaan firman dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Doa Habakuk ya, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang mendatangkan penderitaan, kesengsaraan,
yang bisa menimbulkan keraguan-keraguan dan kesangsian. Tetapi di tengah-tengah tantangan, penderitaan, godaan dan cobaan itulah Gereja Protestan Maluku lewat tema bulanan Gereja Teguh memiliki daya tahan. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan dan cobaan, tapi kalau gereja teguh berdiri di atas dasar imania yang benar, maka ia mampu memiliki daya tahan terhadap semua godaan, cobaan, tantangan itu. Tema mingguan hari ini, bertahan dan bersukacitalah dalam derita. Akankah sanggup? Saudara, beta, ketun semua bertahan dalam godaan, cobaan, tantangan, dalam penderitaan, dan bersukacita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Habakuk sebagai contoh dari kehidupan orang yang bertahan dalam tantangan, dalam derita. Habakuk memiliki daya tahan yang memang sangat luar biasa. Sebab Habakuk merenung ulang dan belajar dari pengalaman hidup. Dari bacaan kita tentang Habakuk, ketika masyarakat Israel mengalami ketidakadilan karena sikap dan perilaku rajanya kala itu di satu pihak, dan di pihak lain adanya ancaman dari kerajaan Babel. Dengan demikian saudara-saudara, masyarakat berada pada situasi penderitaan karena kesewenang-wenangan raja dan ketakutan atas ancaman kerajaan Babel. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita merenungkan nubuat Habakuk ketika kita kini saat ini sedang memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima? Saudara-saudara jemaat, jujur, kalau kita belajar dari Habakuk, maka kita akan mau dan mampu mengerti bagaimana respons iman orang percaya ketika menderita, tetapi tidak kehilangan iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang telah memilih kita dan menjadikan kita umatnya. Kesetiaan kepada Tuhan tidak tergoyahkan ketika menghadapi penderitaan. Bahkan ia mengajak umat Tuhan ketika itu untuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Seperti dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Ucapan ini tidaklah berarti Habakuk suka menderita dan menerima penderitaan sebagai nasib yang tidak bisa diubah. Dasar dari sikap Habakuk adalah keyakinan akan kesetiaan Tuhan yang pada waktunya akan membebaskan mereka dari tantangan dan masalah hidup yang dihadapi. Karena itu saudara-saudara, Habakuk berkeyakinan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya.
Sedahsyat apapun tantangan, sedahsyat apapun penderitaan, sedahsyat apapun masalah-masalah hidup yang mencekam kehidupan ini, sangat tergantung pada saudara dan beta menyikapinya. Adakah kita menyikapinya dalam iman kepada Dia Tuhan yang berkuasa atas langit, bumi, atas segala penguasa, atas segala sesuatu. Di atas landasan iman yang kokoh kuat itulah juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Habakuk bergumul dengan penderitaan Israel. Dan ia mengajak Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka Yesus yang menanggung dosa dunia juga mengajak kita untuk menilai apakah suatu penderitaan itu layak atau tidak layak untuk dijalani. Sebab tidak semua penderitaan itu layak untuk dijalani sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan. Bukan kebetulan saudara-saudaraku bahwa Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Lukas 23 ayat 39 atau penyamun. Markus 15 ayat 27 dan Matius 27 ayat 38. Dan kalau kita bicara tentang salib, maka ada penderitaan di situ. Penderitaan yang sangat luar biasa dan orang yang dihukum diarak untuk menimbulkan efek jerah. Sama seperti Yesus, kedua orang yang disalibkan bersamanya juga merasakan penderitaan itu. Tetapi penderitaan Yesus, saudara-saudaraku, lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Seperti digambarkan dalam Injil, ia mengalami penyiksaan sebelum digiring ke Golgota. Sehingga ia secara fisik tidak mampu lagi memikul salibnya sampai ke Golgota. Simon orang Kirene dipaksa di tengah jalan untuk menggantikannya. Tetapi yang paling penting adalah salib Yesus itu bermakna. Dari kedua orang penjahat tersebut, Yesus bukan penjahat. Memang di mata para pemimpin Yahudi dan para pejabat kekaisaran Romawi, Yesus dihukum karena dianggap bersalah. Tetapi sebenarnya mereka tidak sadar dan sama sekali tidak mengetahui bahwa Yesus memang memilih jalan untuk memikul salib itu. Yesus memilih penderitaan itu untuk ditanggungnya karena ia mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Jalan salib, saudara-saudaraku, memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah Bapa dan cinta kasihnya kepada manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Ia berjuang untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa yang telah mengambil bentuk dalam berbagai macam jenis kejahatan sekarang ini. Penderitaan Tuhan Yesus adalah tanda kesetiaannya kepada Allah Bapa dan cinta kasihnya kepada semua manusia, bahkan segenap ciptaan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, setiap kita yang mengikut Yesus harus memikul salib. Tetapi bukan sembarang salib. Melainkan salib Kristus, bukan salib kedua penjahat atau kedua penyamun yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Karena seperti dikatakan Rasul Paulus, bagi orang Yahudi salib adalah batu sandungan. Karena bagi mereka orang yang tergantung itu terkutuk. Ulangan 21 ayat 23. Dan bagi orang Yunani adalah kebodohan. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang mengubah kematian menjadi kehidupan dan mendamaikan segala sesuatu. Beta tahu, saudara dan beta ada di pihak mana tentang salib ini? Kita menerima salib sebagai kebodohankah atau sebagai suatu kutukankah? Ataukah kita menerima salib sebagai jalan keselamatan yang harus kita tempuh? Dengan demikian, saudara-saudara, setiap orang Kristen dipanggil untuk memikul salib dalam arti memikul salib pada jalan Yesus, yaitu turut serta melibatkan diri dalam karya Allah yang menyelamatkan dan mendamaikan.
Ini merupakan pilihan yang kita ambil. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan, saudara dan beta yang diusul sengsara yang kelima ini, yang ada yang kita lihat pono keliling ini, semua punya tekad juga yang sama. Siap untuk pikul salib Yesus. Dan ingat, jangan baru pikul, subuang. Jangan baru melangkah selangkah dua langkah, lari ketinggal. Pikul sampai di akhir perjalanan yang harus saudara dan beta tempuh. Itu baru benar sebagai orang yang siap untuk memikul salib Yesus. Dengan demikian saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengaku percaya, menerima untuk dibaptis, diteguh sidikan sebagai anggota gereja pengiring Kristus, maka kita sesungguhnya ada orang-orang yang harus telah siap untuk menerima konsekuensi dari salib itu. Jadi sekarang saudara-saudara, kita lihat di mana-mana makanya orang Kristen gampang. Di telinga ada salib, di dada ada salib, di tangan juga ada salib, bahkan tato di badan-badan juga salib. Yang ajaib lagi, di kakinya juga salib. Salib macam apa itu? Jika dibalik salib yang ada di leher, yang ada di telinga, yang ada di tangan, yang ada di badan-badan, tapi dia adalah seorang pembunuh, pemerkosa, pencuri, ya, mulu parente, suka bikin kacau di mana-mana, pemabuk. Itu bukan salib Kristus. Itu salib dua penjahat itu yang ada di kiri dan kanan Yesus. Dan salib itu saya takut, jangan sampai salib itu sementara ini yang ketemu teramakan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Jikalau benar-benar kita mencintai Yesus dan kita memakai salib sebagai tanda bahwa kita adalah orang Kristen mengikuti Yesus, lakukanlah kebaikan, hidup dalam kebenaran, nyatakan cinta kasih, solidaritas dengan semua orang, tanpa membedakan orang karena pangkatnya, karena jabatannya, karena kedudukannya, karena harta dan kekayaannya. Berlakulah sama kepada semua orang. Nyatakanlah cinta dan kasih sayang kepada semua orang, terlebih kepada mereka yang menderita, kepada orang-orang kecil hina yang ditelantarkan. Itulah bukti ketaatan dan kesetiaan kita sebagai pemikul salib Yesus. Jadi jangan balaga jadi orang Kristen. Karena ada salib di mana-mana. Cuma kita belum lihat salib di Testa. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita dalam kehidupan ini dengan ornamen-ornamen salib yang hebat itu, yang sekarang juga ada di mana-mana di jalan dalam lingkup kehidupan orang Kristen ini. Ya, kalau malam-malam di jalan-jalan kita lihat salib menyala kiri kanan, di beta muka pintu lah ada salib lah. Di bawah itu don't taruh salib, itu bilang pasang saja. Ya. Mudah-mudahan salib menerangi seluruh kehidupan kami, menjadi orang-orang yang memiliki hati dia yang tersalib itu, yang mencintai semua orang tanpa membedakan siapapun juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat orang-orang yang mencintai salib, orang-orang yang memakai tanda salib, hendaknya juga memiliki hati yang mencintai, yang mengasihi,
yang mau menolong orang lain. Itu baru benar. Sehingga salib-salib yang ada di seluruh lingkungan kehidupan jemaat ini dan di kota Ambon ini yang membuat kota ini bersinar megah di waktu malam, benar-benar mewujudkan gereja, warga gereja Protestan Maluku termasuk jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pindel Benteng Atas sebagai orang-orang pilihan Tuhan dan utusan Tuhan untuk membawa kebenaran, keadilan, kasih sayang bagi kehidupan bersama yang indah di dunia ini. Menjadi orang Kristen haruslah menjadi orang-orang yang karena salib Yesus itu dapat dipercaya. Dengan demikian, kita harus dapat mengubah persepsi dan pandangan masyarakat tentang kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada pandangan orang-orang tertentu dan kelompok tertentu yang mengatakan begini, orang Kristen itu gampang ditangani. Asal kasih uang saja, dong sudah dapat dipengaruhi. Atau janji kedudukan dan jabatan orang Kristen sudah dapat dipengaruhi. Bahkan bisa diadu satu dengan yang lain. Fakta itu ada di kota ini, di tempat di mana katong hidup, gereja Tuhan ini ada. Menghayati penderitaan Kristus bagi keselamatan banyak orang harus dapat membaharui kita sehingga dapat mengubah persepsi tersebut. Mampukah kita, saudara dan beta, khususnya sebagai TNI, sebagai Polri, ya, sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan jajaran tanggung jawab tugas masing-masing, mampu untuk nyatakan bahwa kita bukan orang Kristen yang gampang dibeli. Bukan kita orang Kristen yang murah seperti itu. Kita tidak akan mungkin menukar balaikan iman kita hanya karena pangkat, jabatan, kedudukan, harta, dan kekayaan. Sekali lagi, orang-orang Kristen dipanggil untuk memikul salib Kristus, bukan salib penjahat dan salib penyamun. Menjadi orang Kristen berarti menjadi orang-orang yang bermartabat, yang punya prinsip dan harga diri, punya integritas diri, yaitu apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Begitu juga pendeta, beta yang berdiri di tempat ini, apa yang beta khotbahkan, itu yang harus beta lakukan. Dan yang beta lakukan, itu yang beta khotbahkan. Prinsip ini harus ada dan dijuai, dimiliki oleh setiap warga gereja pengiring Kristus. Orang-orang yang seperti itulah yang kini kita perlukan dalam gereja dan masyarakat, bahkan dalam bangsa dan negara kita sekarang ini, yang mengalami berbagai tantangan yang tidak kecil. Kita harus dapat mendorong segala upaya supaya pemerintah kita menjadi pemerintah yang bersih, yang berwibawa dan mencintai rakyatnya. Dan kalau saudara berjuang untuk kebaikan orang banyak dan saudara menderita karena memperjuangkan kebaikan orang banyak, itu yang benar. Maka sesungguhnya saudara sementara memikul salib Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus tetap mampu bertahan seperti tema bulan ini. Gereja yang teguh artinya gereja yang mampu bertahan. Kalau kita berdiri di atas prinsip-prinsip iman Kristen yang benar, prinsip-prinsip ajaran gereja Protestan Maluku, maka kita harus teguh bertahan dalam segala penderitaan. Apalagi penderitaan itu karena kebenaran, karena keadilan, karena kemanusiaan, itu yang harus kita mampu bertahan. Dan karena itulah Bapak Ibu, kita dibutuhkan Tuhan. Dan Ia memanggil kita supaya kita tetap setia di jalan itu. Dan nanti ada 58 orang akan ditegusidikan 2 minggu lagi di Jumat ini. Katong juga harus mampu mempersiapkan mereka supaya mereka kelak nanti menjadi pengikut dan saksi Yesus yang teguh berdiri, tidak mudah goyah dan jatuh.
Mungkin ada di antara saudara yang menderita bukan karena salib Kristus, dan memang banyak ya, sebab yang lain. Bukan karena kesetiaan kepada Tuhan Allah dan cinta kasih kepada sesama manusia, makhluk. Mungkin karena kelemahan saudara-saudara, karena uang, karena harta, karena ingin merebut kedudukan dan jabatan. Bahkan orang Kristen di kantor-kantor baku siku karena jabatan lain, bikin lain, kas mati. Ini kenyataan, fakta dalam kehidupan ini. Dan tindakan kejahatan lainnya. Jangan putus asa. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus juga untuk menebus saudara dari belenggu dosa. Karena itu bertobatlah. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan dan baharuilah dirimu, saudara-saudaraku. Maka saudara akan diterima dan disucikan lagi. Seperti kata Nabi Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus bagimu, saudara-saudaraku. Sambutlah Kristus sekarang. Rasakan cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Mulailah sekarang berjuang untuk setia kepada Tuhan Allahmu dalam Yesus Kristus dan cintailah sesama makhluk ciptaan Tuhan serta hiduplah dalam damai sejahtera. Damai sejahtera dengan semua orang tanpa kecuali. Damai sejahtera dengan segala makhluk, binatang-binatang dan segala macam. Ya. Dengan pohon-pohon dan tanaman-tanaman, termasuk dengan alam ciptaan ini. Dan yang karena itu hari ini pula di gereja Protestan Maluku, khususnya di jemaat kategorial ini, akan dilantik saudara-saudara yang susia di baju putih di muka beta ini, untuk menjadi tim penanggulangan bencana. Hendaknya ini dimaknai sebagai rasa bertanggung jawab untuk meneruskan karya penyelamatan Tuhan di lingkungan kehidupan kita masing-masing. Dan ingat baik-baik. Kita semua juga diminta peduli untuk menyelamatkan lingkungan kehidupan kita dari pengaruh dari bencana alam. Tapi jangan lupa bencana sosial yang dahsyat. Kita minta yang hormat dari atas mimbar ini, titik nol yang ada di Bakung itu kuduskan titik itu. Jangan titik itu menjadi titik perjumpaan orang-orang minum mabuk dan merancang kejahatan. Kuduskanlah lingkungan kehidupan ini menjadi lingkungan yang kudus, yang disukai Tuhan, supaya berkat melimpah Tuhan kasih, berkat pono-pono per kehidupan jemaat ini. Karena di sini ini ada orang-orang yang mengkuduskan hatinya untuk Tuhan. Pendetanya kuduskan hati per Tuhan, majelisnya kuduskan hati per Tuhan, pengurus wadah-wadah, pengurus unit mengkuduskan hati per Tuhan. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, tanpa kecuali kita semua harus kuduskan hati per Tuhan. Itu baru benar kita menyambut Paskah Kristus tahun 2025. Kalau tidak, sia-sia. Sia-sia dengan segala ornamen ini yang kita tunjukkan menyambut Paskah Kristus tahun 2025. Saya bangun pagi-pagi, jam pagi dengan sorak-sorak kemenangan sebagai orang-orang yang menyambut Paskah Kristus. Tetapi yang tetap hidup di dalam kegelapan. Tuhan mengharapkan kita bangkit untuk menyatakan keadilan, kebenaran, untuk menghadirkan perjuangan kemanusiaan, termasuk bencana alam, memang benar. Tapi bencana sosial yang dahsyat itu, narkoba, seks bebas, perilaku seks yang menyimpang, dan banyak hal lagi. Mulu parlente, tipu kiri kanan, pancuri. Itu yang ada di lingkungan ketumpung kehidupan ini juga yang harus ketong gumuli dan ketong harus berjuang untuk menyelamatkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk menggugah hati dan pikiran kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan untuk memberantas segala hal yang harus kita berantas sebagai pertanda bahwa kita siap menyambut apapun juga termasuk penderitaan. Kalau hidup benar di dalam Tuhan tidak perlu ragu dan takut tentang penderitaan. Sebab Tuhan yang memimpin gereja Protestan Maluku, Tuhan yang memimpin kita di masa kerusuhan 1999 sampai 2000 berapa itu, Tuhan yang sama juga telah memimpin orang tua nenek moyang kita sejak Injil masuk di Maluku sampai oras ini.
Tuhan itu tetap akan melangkah bersama kita asalkan hidupmu, hidupku, hidup kita semua seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Beta beri kesempatan untuk adik-adik kita, anak-anak kita, ukulele, ensemble, viniel memperengarkan kidung pujiannya.
dan ke banyak anak-anak. Kalian menyanyi, tapi kalian juga berjanji. Katanya mau mengasihi Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadilah anak-anak yang dengar-dengaran orang tua, takut akan Tuhan, dan rajin sembahyang supaya diberkati. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara semua, mari berdiri. Bersama dengan semua orang yang bersuka cita dalam pengharapan di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, kita mengaku iman kita dengan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mulai, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Paduan suara perempuan sektor Anggrek disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidupku. Sangat bagus perempuan-perempuan ini menyatakan bahwa kasih-Mu terlalu besar Bapa. Terhadap kasih yang besar itu, apa yang harus kita lakukan? Kiranya seluruh perempuan dalam jemaat ini akan sama dengan perempuan-perempuan menyatakan bahwa kasih Tuhan terlalu besar. Dan karena itu, kalau lonceng gereja berbunyi, jangan terlalu manisu di dunia. Cari Anto nomor 1. Kita ada dalam persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan
karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Sambil persembahan diambil, kita siapkan nyanyian GPM 169. Kami bawa persembahan ini. Persembahan diri dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan bersyukur selamanya, hanya Tuhan ada persembahan kami, karena hidup dan karya sudah diberikan. Terimalah Tuhan doa dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami
dosa duka. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Arti hidup kami ini jika berjalan tanpa pertolongan-Mu, bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Sadar dalam hidup ini hanya Tuhan yang pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai yang nanti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jika harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan ada persembahan kami. Karena hidup dan karya sudah diberikan, terimalah Tuhan doa dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Arti hidup kami ini jika berjalan tanpa pertolongan-Mu, bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena di Minggu Sengsara yang kelima ini, sebagai umat-Mu kami datang membawa persembahan-persembahan syukur kami, baik persembahan dalam kehidupan keluarga, bahkan persepuluhan kami Bapa. Perkenanlah Bapa menerima dan memberkati setiap persembahan ini, sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan. Bapak Ibu Jemaat, kita akan masuk dalam acara pelantikan tim penanggulangan bencana alam jemaat. Setelah itu nanti vokal grup Deborah siap-siap untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIAL. Surat keputusan nomor 10 /skep MJ datar JPB D.14/3/2025 tentang pelantikan tim penanggulangan bencana Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIAL Bentas, masa pelayanan tahun 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIAL Bentas menimbang A. Bahwa adalah merupakan tugas Majelis Jemaat untuk mengangkat dan melantik tim penanggulangan bencana Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIAL Benteng Atas. B. Bahwa demi keabsahannya, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIAL Benteng Atas. Mengingat 1. Ketetapan Sinode GPM nomor 2 1986 tentang pola organisasi Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Organik GPM Bab 15 Pasal 50 tentang tugas kelembagaan GPM. Memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIAL Benteng Atas tanggal 22 Maret 2025. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat tim penanggulangan bencana jemaat periode 2020-2025 yang telah melaksanakan tugas dengan baik, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kedua, melantik saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pelayanan di tingkat jemaat. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 30 Maret 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata, Sekretaris Penatua M. Bueno. Lampiran surat keputusan nomor 10/skep-MJ datar JPB D.14/3/2025 tentang struktur tim penanggulangan bencana Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIAL Bentas tahun 2025. 1. Pelindung atau penasehat Majelis Jemaat. 2. Penanggung jawab Penatua Nikolaus P. Rumtili. 3. Ketua tim Bapak Levinus Huwai. 4. Sekretaris Bapak Franky M. Uktosea. 5. Wakil Sekretaris Nona Amel Larat Masih. 6. Bendahara Bapak Christian Heomase. 7. Anggota-anggota. 1. Bapak Jordi Neri. 2. Bapak Tony Talahatu. 3. Bapak Elias Nunumete. 4. Bapak Buce Totoi. 5. Bapak John Wifley. 6. Bapak Deki Pariama.
7. Bapak Riki Kastanya. 8. Bapak Hen Kualena. 9. Bapak Rain Wively. 10. Bapak Ruslan. 11. Bapak Kris Tatara. 12. Bapak Yakob Nikolas. 13. Bapak Kevin Laturiu. 14. Bapak Salmon Hehanusa. 15. Bapak Hendra Edwin Lopati. 16. Bapak Valen Daniel Elat. 17. Saudara Vicky Andreas Kili-Kili. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 30 Maret 2025, Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata, Sekretaris Penatua M. Weno. Demikian. Bapak-bapak dan Ibu yang namanya telah dibacakan dan kepadanya telah ditetapkan dalam surat keputusan untuk menjadi tim penanggulangan bencana alam jemaat, saya silakan berdiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akta pelantikan tim penanggulangan bencana alam jemaat. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Bentas nomor /10/skep/MJ JPB D.14/3/2025 yang baru saja dibacakan, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus dengan ini memberhentikan saudara-saudara tim penanggulangan bencana alam jemaat masa pelayanan 2020-2025 dan melantik saudara-saudari tim penanggulangan bencana alam jemaat masa pelayanan 2025-2030 di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada saudara-saudara yang baru dilantik, ingatlah bahwa tugas saudara-saudari tidaklah ringan. Karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mintalah selalu pertolongan Tuhan yang telah memanggil dan memilih saudara-saudara. Firman Tuhan, apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 3. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Filipi 2 ayat 14. Untuk tugas penugasan saudara-saudari, arahkanlah hati saudara-saudari kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
tergantung di kayu salib demi menebus dosa semua umat manusia. Dia rela serahkan nyawanya. Mahkota duri melilih di kepalanya, tangan pun terpaku, pemagungnya tajam, merobek lambungnya semua demi untuk karya penebusan dosa manusia. Sadarlah wahai umat manusia,
Danke, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita sembahyang. Puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan, yang karenanya kami semua ada dan terpelihara hidup sampai saat ini. Terlebih lagi oleh kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh hadir bergereja dalam kebaktian minggu kelima Sengsara Yesus, Minggu Laetare, atau Minggu Sukacita. Sadarkanlah kami, warga gereja, orang percaya, umat Tuhan, di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas, sebagai orang-orang yang patut bersyukur Tuhan, karena kita punya Tuhan yang rela menderita sengsara untuk kita. Mampukanlah kami memahami dan menghayati makna sengsara itu, dan mampu untuk menyatakan cinta, kasih sayang kami kepada Tuhan yang telah rela menderita sengsara mati tersalib, ganti dan una kami. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan semua orang yang pagi hari ini datang bersyukur di rumah Tuhan dalam kebaktian ini. Terimalah syukur-syukur yang mereka persembahkan kepadamu ya Tuhan untuk segala hal, terutama untuk napas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada semua kami nikmati. Kami juga bersyukur ya Tuhan Allah dengan saudara-saudara kami yang telah menjalani perawatan di rumah sakit RST dan sedang dalam pemulihan. Kami juga bersyukur dengan Ojek Mawar Saron atas anugerah cinta dan kasih sayang Tuhan dalam seluruh kegiatan pekerjaan mereka sebagai tukang ojek dan berkat-berkat yang mereka terima sebagai upah dari pekerjaan itu. Semoga menjadi berkat untuk kehidupan keluarga, rumah tangga, dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus menyerahkan semua anggota jemaat ini yang saat ini sakit di rumah, terutama yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Saudara kami, Bapak Stepi Luhukai, Bapak Uli Saitapi, Ibu Tuti Alphonse. Ya Tuhan, untuk semua mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, kami mohon datangilah mereka Tuhan. Hadirlah di tempat di mana mereka dalam perawatan dan penderitaan. Alangkah bahagia dan sukacita mereka ya Tuhan, ketika mereka merasakan kehadiran-Mu. Bahkan terlebih dari itu, merasakan uluran tangan-Mu yang menjamah. Jamahan-Mu dahsyat. Sebab jika Tuhan menjamah, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, yang dirasuk setan dibebaskan, bahkan ia mati pun bangkit dan hidup kembali. Kami percaya oleh jamahan-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit di rumah, terlebih di rumah sakit, mereka akan mengalami pemulihan dan kesembuhan, dan akan kembalikan puji syukur dan hormat kepada-Mu ya Tuhan. Rumah sakit bukanlah tempat mereka. Kembalikanlah mereka ke rumah mereka masing-masing dalam pemulihan, penyembuhan yang Tuhan anugerah. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa di surga, menyerahkan semua mereka dalam jemaat ini, orang tua, para lansia. Tuhan memberi sukacita dan bahagia bagi mereka yang telah
diperkenankan menjalani usia lanjut. Bahagiakanlah mereka dengan terlebih dahulu membahagiakan anak cucu mereka, bahwa mereka diperkenankan Tuhan untuk melayani orang tua-tua mereka, opa oma mereka, saudara-saudara mereka, semua yang sebagai wujud cinta kasih sayang mereka pada Tuhan. Mereka melayani orang tua, saudara adalah juga wujud dari melayani Tuhan yang telah lebih dahulu melayani keton dalam kehidupan keseharian dengan segala macam beban kehidupan yang kami alami. Di kesempatan ini kami sembahyang menyerahkan Nona Natalia Rubak yang telah diangkat menjadi pengurus pemuda seksi PPKI sektor Kenanga. Layakan dan mampukanlah dia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus pemuda sektor Kenanga, dan bahagiakanlah atas keterpanggilannya untuk terlibat sebagai pengurus pemuda. Kami juga bersyukur Tuhan atas sukacita paduan suara vokal grup ukulele yang hadir berkebaktian dan mengisi kebaktian ini dengan lagu-lagu pujian mereka. Pemuda anggrek, perempuan anggrek, vokal grup Deborah, ukulele, ensemble Pinel, ya semua. Diberkatilah mereka ya Tuhan, disukacitakanlah mereka Tuhan. Alangkah sukacita dan bahagianya jika di dalam hati mereka ada keinginan untuk menyanyi, bahkan menyanyi terus sampai Tuhan datang kembali. Kami sembahyang menyerahkan ya Tuhan semua yang dengan sukacita telah memberi diri terlibat sebagai tim penanggulangan bencana alam yang baru saja dilantik di hari ini untuk periode 2025-2030. Roh Kudus menuntun mereka, roh hikmat ada pada mereka dengan tuntunan Roh Kudus dan Roh Hikmat-Mu. Mereka peka terhadap lingkungan kehidupan ini dan mereka juga mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana alam. Dan sadarkanlah juga untuk mereka bersama-sama dengan semua kami untuk ada dalam tugas dan tanggung jawab akbar, yaitu penanggulangan bencana sosial yang melibatkan anak, perempuan, pemuda, orang tua lanjut usia, semua bisa terlibat dalam perlakuan tindakan sosial yang tidak terpuji, yang mendatangkan bencana dan kehancuran bagi orang lain. Semoga Tuhan mampukan kami semua untuk selamatkan jemaat kami, jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pinel Benteng Atas dari ancaman HIV/AIDS, ancaman pergaulan bebas para pemuda dan anak-anak, ancaman perjudian, minuman keras, mabuk, judi, dan semua bentuk kejahatan sosial apapun juga ya Tuhan. Serta mampukanlah kami semua untuk mengamankan dan mengawal lingkungan kehidupan, lingkungan sosial jemaat kategori ini menjadi lingkungan sosial yang aman, yang nyaman, yang memberi rasa sukacita dan bahagia untuk semua orang yang ada dalam lingkungan jemaat ini, dari sektor anggrek sampai sektor teratai. Kami juga berdoa untuk semua yang telah hadir mendukung kelangsungan kebaktian minggu ini. Ya. Semoga mereka sebagai multimedia, kantoria, kolektaan, paduan suara vokal grup, ya, majelis bertugas, semua yang telah berkenan hadir memuliakan Tuhan di kebaktian ini akan pulang dengan sukacita
membawa berkat yang Tuhan jaminkan lewat ibadah, sebab ibadah mengandung janji bagi kehidupan kini dan kehidupan yang akan datang. Layakanlah dan mampukan kami semua ya Tuhan, baik sebagai PHMJ, Bapak Ketua dan semua staf, kami semua sebagai pendeta, para majelis penatua diaken, juga para togama atau kostor, semua punya tanggung jawab yang sama untuk melayani Tuhan di jemaat ini. Punya tanggung jawab yang sama untuk menumbuh kembangkan rasa takut akan Tuhan, mewujudkan iman Kristiani yang benar untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan semua kami dalam persekutuan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinir Benteng Atas. Juga dalam persekutuan hidup dengan jemaat-jemaat tetangga, dengan saudara-saudara yang tidak seiman dengan kami, saudara-saudara Muslim, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Tuhan kiranya sayang ketemu semua, supaya ketemu hidup saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, hidup rukun dan damai, sebagai wujud manusia yang beriman, yang bertakwa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Diberkatilah ya Tuhan akan pemimpin bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD. Juga ya Tuhan, para pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan semua unsur pimpinan dari tingkat provinsi sampai di tingkat desa, lurah dan desa di seluruh Kepulauan Maluku, terkhusus kami yang ada di kota ini. Semoga dengan hikmat Tuhan kami mampu menyatakan tanggung jawab peduli lingkungan, peduli hidup, peduli keakraban, kerukunan untuk masyarakat Indonesia di tengah-tengah keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama, untuk membingkai kehidupan yang terselamatkan dengan tetap meyakini anugerah penyelamatan yang dari Tuhan, yang tetap menatap melihat apapun yang kami alami, seperti yang Habakuk alami di masa itu. Begitu pula kami alami di masa kini yang penuh dengan rupa-rupa musibah, rupa-rupa tantangan, bencana alam, ya, tindak kekerasan, dan berbagai penyakit yang melanda dunia ini. Tuhan tolong kami, lindungi kami, selamatkan kami dan anak-anak kami. Hari-hari yang kami jalani ke depan, kiranya Tuhan tetap bersama kami, bersama jemaat ini dalam seluruh aktivitas kegerejaan, khususnya dalam kegiatan Prapaskah menyambut Paskah Kristus tahun 2025 dan seluruh kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan untuk lingkungan kehidupan yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang bahagia dalam terang firman Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan Allah Bapa di surga, semoga para pimpinan TNI dan Polri yang ada di Maluku saling bersinergi dengan pimpinan gereja, khususnya Gereja Protestan Maluku, untuk kehidupan umat di lingkungan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang saling bersinergi untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih rukun, yang lebih damai, untuk mewujudkan Maluku yang aman, yang damai, sejahtera, dan bahagia. Dimuliakan namamu Tuhan Allah Bapa di surga. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam jenjang pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak, SD, sampai perguruan tinggi, program magister, doktor, seluruh mereka ya Tuhan. Semoga mereka berhasil dan dengan keberhasilan memperoleh gelar dan titel, mereka juga dimudahkan untuk memperoleh pekerjaan demi hidup mereka. Dangke, terima kasih banyak ya Tuhan untuk semua, termasuk untuk yang telah kami lakukan hari ini, pelantikan Badan Penanggulangan Bencana Alam. Akhirnya dengan rendah hati kami akhiri sembahyang kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat semuanya berdiri dan sambil mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan atau menyanyi bersama nyanyian GPM 274. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Saudara-saudara jemaat, Kristus telah menderita dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan misi kasih Allah. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat hidup kita. Dengan semangat itulah kita terpanggil memberitakan rahmat Allah dan mengerjakan keselamatan di dalam janji berkat-Nya. Arahkanlah hati pikiran bahkan segenap kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Sambil duduk, mari jemaat sesaat kita berteduh diri dan kita angkat hati bersyukur pada Tuhan yang telah melayakkan kita berkebaktian. Semoga kebaktian ini menjadi berkat untuk jemaat, menjadi berkat untuk kami semua, dan kami bawa pulang berkat itu ke rumah tangga kami masing-masing dan menghadirkannya pula dalam panggilan tugas tanggung jawab pengabdian di masyarakat. Saat teduh dimulai. Selesai. Demikianlah seluruh rangkaian kebaktian minggu kelima Sengsara Yesus hari ini. Salam.
akanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku,
Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu dan anak-anak yang mendukung pelayanan kebaktian di pagi hari ini, mari kita berdoa syukur. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sungguh Engkau baik bagi kami, umat-Mu, bahkan kami sebagai pendukung pelayanan kebaktian di Minggu Sengsara yang kelima ini. Kami bersyukur bahwa kebaktian ini boleh berlangsung dengan sukacita, damai sejahtera dan bahagia. Terkhusus hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tete Lepta yang boleh melayani kebaktian dengan damai sejahtera. Kami berdoa menyerahkan hamba Tuhan Bapak Tete dalam seluruh tanggung jawab pelayanan ke depan. Tetap Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam tanggung jawab pelayanan. Bahkan Tuhan berkati Bapak Tete bersama dengan semua anak-anak cucu yang ada. Semua komponen yang boleh melayani kebaktian di pagi ini, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam setiap tanggung jawab pelayanan